akan menjadi moderator dalam podcast kita pada hari ini. Dan untuk topik kita pada hari ini, tahu nggak? Oke, topik kita pada hari ini adalah miskin hati. Mau tahu lanjutannya? Kita langsung aja panggil narasumber kita. Ada tahu nggak narasumbernya siapa? Oke, kita langsung aja. Silakan masuk narasumber kita. Selanjutnya. Baik. Mungkin bisa langsung perkenalan aja sama teman-teman kita. Halo, perkenalkan nama aku Lorenzo Ricky Kristanto. Bisa dipanggil? Oh ya, bisa dipanggil Ricky biasanya. Panggilnya Mas Ricky, Kak Ricky atau siapa nih? Panggil Ricky aja. Oke, Ricky. Ya. Ricky ya. Ini kan kita mempunyai tema miskin hati. Nah, menurut Kak Ricky ini apa sih miskin hati itu? Pandangan Kak Ricky sendiri? Menurut saya pribadi, miskin hati itu adalah mereka yang hatinya terbutakan oleh egois. Nah, kita ambil contoh simpel aja, sederhananya tuh sampah. Nah, Iya, betul. kan masih banyak nih anak muda yang sepantaran saya, sepantaran Mbak Nada juga kan, itu masih banyak banget yang belum mengerti betapa berbahayanya sampah, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, dan itu membuat saya seperti miris sekali anak muda zaman sekarang. Padahal tempat sampah sudah disediakan di setiap sudut tempat, setiap sudut kota, itu sudah banyak sekali tempat sampah, tapi dan buruknya tuh masih itu tadi Mbak, masih terlalu buta terhadap pentingnya mengelola sampah, seperti itu sih menurut saya pribadi. Berarti menurut Ricky sendiri miskin hati itu seperti contohnya anak muda yang sekarang ini ya, yang suka belanja, yang suka membakar sampah lebih banyak daripada Betul. ya orang-orang lainnya ya. Baik. Kalau menurut Kak Ricky sendiri nih, gimana sih supaya kita itu tidak mencemari lingkungan, apalagi kita sebagai orang muda yang suka mengeluarkan banyak sampah, gimana sih tanggapan Kak Ricky? Kalau tanggapan saya itu sepertinya kembali lagi ke diri masing-masing Mbak. Kalau memang diri masing-masing memang belum bisa mengerti, belum bisa menemukan apa ya bahasanya, menemukan kesadaran diri, tetap saja mau seperti apapun diberikan motivasi, diberikan pembelajaran, kalau memang dari diri sendiri tidak bisa mengontrol untuk aku harus mengerti kalau sampah itu berbahaya, aku harus seperti ini, harus memahami bahwa aku tidak boleh seperti ini sebagai orang muda, itu pasti akan berubah drastis jika diri sendiri sudah sampai di tahap itu, seperti itu Mbak. Dan mungkin faktor pendidikan juga, entah itu pendidikan orang tua atau pendidikan dari sekolah, itu juga mempengaruhi juga bagaimana nantinya kita sebagai orang muda itu bertindak. Kalau kita dari kecil udah diajarkan yang jorok, udah nggak bisa memilah sampah yang benar, itu juga mempengaruhi nanti ke depannya bagaimana individu tersebut atau pribadi tersebut itu bergerak seperti itu. Jadi seperti semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Betul, dimulai dari diri sendiri. Ya, dan dari kecil juga kalau peran orang tua dan kita juga sangat membantu kita untuk masa depan. Baik, kita akan menayangkan sebuah video yang mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Ricky ya. Dan juga teman-teman boleh berpendapat. Baik, kita langsung aja saksikan. This before and after clean up. Clean up. Ini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah.
Dampak dari tumpukan sampah ini ialah menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Sebagai masyarakat, kitalah yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem lingkungan yang sehat, bukan hanya di pantai ini, tapi juga di semua lingkungan kehidupan kita, teman-teman semua. Kejadian ini menjadi pelajaran kita semua sebagai masyarakat dan juga pemerintah Lampung, agar bisa lebih berbenah perihal peduli akan lingkungan. Maka dari itu perlunya saling support sistem satu sama lain antara masyarakat dan juga pemerintah Lampung menjadi hal penting dalam menjaga ekosistem lingkungan yang baik dan juga sehat, tentunya juga yang bersih. Mari hindari tindakan membuang sampah sembarangan tempat. Kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi? Muhammad Ikhwan from Lampung G, pamit. Oke, kita udah nonton nih bersama-sama. Tadi dalam video kita mendapat sedikit penerangan nih dari sekelompok pemuda, ya kan, yang dengan relawannya ini membersihkan lingkungan. Nah, jadi kalau kayak gini nih dari video yang kita lihat nih, menurut kalian ini apa sih tanggapannya? Dari video yang barusan itu ada grup tadi ya. Iya, Grup betul. apa? Pandawara. Betul, Pandawara. Nah, itu kan setahu saya itu adalah grup baru yang lagi viral karena motivasinya besar buat mengelola sampah di Indonesia seperti itu. Nah, dari itu apa namanya? Pandawara ini kita kan bisa melihat bahwa sampah itu sangat Membludak ya. apa ya bahasanya, benar-benar kayak banyak, terus merugikan. Terlihat juga tadi di video ada beberapa tempat kayak sungai, pantai itu benar-benar rusak cuma karena sampah. Tapi lewat Pandawara ini, Pandawara mampu menggerakkan banyak orang yang tidak mereka kenal, tidak kenal suku, tidak kenal ras, tapi mereka mampu menggerakkan itu. Itu menurut saya sangat memotivasi, terutama untuk kaum muda, karena beberapa orang Pandawara itu kan juga orang yang seumuran dengan kita, tidak terlalu tua juga, kok itu masih muda-muda menurut saya. Nah, itu wow, itu sangat mengagumkan dan sangat bikin bangga di Indonesia, bahkan sampai diakui di luar negeri Pandawara Group ini. Itu sangat, wah, menurut saya sangat keren sebagai orang muda. Apalagi kan seperti yang saya bilang di awal tadi, orang muda kan cenderung sulit untuk mengalahkan egonya, dan orang-orang seperti Pandawara ini yang benar-benar kita butuhkan. Tapi ada juga beberapa pihak yang sedikit kontroversial dengan Pandawara, entah apa maksudnya, saya juga kurang paham. Tapi seperti seolah memelihara sampah menurut saya, karena apa ya bahasanya, seperti dia tuh lebih mementingkan dirinya sendiri. Meskipun ya kadang-kadang Pandawara ini bergerak tanpa adanya izin yang jelas, tapi ya dia itu keren. Meskipun izin tanpa izin, kalau menurut saya itu harus tetap dilakukan, apalagi terkait sampah. Kita udah tahu sampah dibumi itu banyak dan merugikan. Tambah lagi kalau kita nggak sadar dari sekarang, apa nggak kasihan sama anak cucu kita nanti, kan seperti itu. Nah, seperti itu sih Pak menurut saya. Jadi Pandawara itu tuh memberikan motivasi besar ya, khususnya buat orang muda yang sangat besar banget kalau menurut saya. Betul sekali. Tuh didengerin ya teman-teman. Ayo dong, sadar dong. Oke, kita lanjut aja. Dari video tadi, menurut kalian ini apa sih poin penting yang bisa kita ambil atau bocor untuk mereka ini? Itu rasa malu dan gengsinya itu benar-benar harus diturunin ya? Ya diturunin, kalau bahasa sekarang itu dianjlokin Mbak. Karena itu satu faktor yang bisa kayak apa ya, menghentikan teman-teman buat
mengelola sampah. Pandawara Group mereka nggak takut kotor, mereka nggak takut sakit, nggak takut kotor, bahkan mereka kadang bekerja dengan alat seadanya untuk membersihkan tempat yang apa ya, tanda kutipnya benar-benar udah tercemar, udah bau, udah kotor, menjijikkan, tapi mereka bahagia, mereka senang dengan apa yang mereka lakukan. Itu terkadang membuat saya iri terhadap mereka yang mampu melakukan hal itu. Itu suatu kebanggaan. Meskipun saya tidak tidak melakukan, belum mampu melakukannya, tapi melihat video yang tadi itu membuat saya harus bisa seperti mereka. Jadi itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga harus bisa loh. Ya, didengarin ya teman-teman. Itu motivasi bagi kita bersama. Saya juga motivasi, teman-teman juga motivasi. Oke, sekarang kita mau merefleksikan lagi nih dari film, dari video ya, dari video yang sudah viral dan menjadi motivasi kita bersama. Perasaan apa sih yang muncul saat kalian sendiri menonton mereka dengan perjuangan mereka, dengan dengan penurunan ego yang sangat drastis buat mereka sendiri. Kalau perasaan saya bercampur sih Mbak, ada senang, bangga, iri juga ada. Kenapa mereka bisa, saya tidak, seperti itu sih. Dan senang dan bangganya itu karena ya mereka orang Indonesia. Ya tidak usah saya bahas, tapi Mbak yang saya ingat itu bagaimana Indonesia seperti itu. Tapi hal itu tidak kemungkinan banyak orang seperti Pandawara ini. Itu tidak bisa membuat saya berkata-kata, karena ya itu tadi perasaan saya itu bercampur Mbak. Ya iri, ya senang, ya bangga bahwa wah ternyata di Indonesia juga ada orang-orang yang berpikiran maju. Seperti itulah Pak kalau ini. Jadi kayak perasaan itu campur aduk ya, ada bangganya, ada sedihnya. Karena kita punya orang-orang yang peduli sama lingkungan. Kita tahu lah seperti apa ya lingkungan kita, banyak sampahnya, banyak orang-orang yang nggak sadar membuang sampah sembarangan. Padahal imbasnya juga ke kalian sendiri yang membuang gitu kan, ya nggak benar kan? Ya baik. Sekarang kita mencoba kembali lagi dari video tadi. Menurut kalian sendiri, pesan apa sih yang mau disampaikan dari video tersebut buat kita semua sebagai anak muda ini? Gimana? Kalau secara pribadi, pesan yang disampaikan Pandawara itu lebih ke menyindir, karena apa yang mereka lakukan itu benar-benar jauh di atas ekspektasi, apalagi untuk kaum muda yang ibaratnya gengsinya tinggi, apa-apa harus hedon, apa-apa harus bersih, apa-apa harus keren, apa-apa harus bahasanya mewah, jaga image. Nah itu terkadang ketika saya kalau menonton atau kebetulan lagi lewat itu videonya, terkadang saya terkadang saya memikirkan ini orang-orang itu nyindir atau gimana ya, karena ya keren aja mereka, menurut saya seperti itu. Nggak banyak sih yang bisa saya bilang pesan-pesan ini, harusnya banyak yang bisa ditangkap dari pesan-pesan itu, yang menurunkan ego. Terus sebagai orang muda kita harus lebih peduli, lebih care terhadap lingkungan sekitar, terhadap bumi. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, seperti itu kan caranya. Segitu sih Mbak. Oke, ya didengerin kan buat semuanya deh. Tapi ya khususnya buat anak muda, kita harus termotivasi dari yang dikatakan oleh Kak sendiri dan dari video. Masa kita nggak mau sih gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Ada nggak sih solusi atau trik-trik, tips-tips dari Kak Riki buat gimana sih anak muda sekarang nih biar mereka tuh didorong gitu, biar mau termotivasi? Ada nggak sih? Atau nggak ada? Ada caranya. Ya, seperti Pandawara itu tadi, itu kan salah satu cara untuk menggerakkan orang muda. Mereka
memang awalnya bergerak hanya dengan grup mereka, tapi seiring berjalannya waktu kan semakin banyak orang-orang yang menolong mereka, orang-orang yang mensupport mereka itu sebenarnya banyak. Tapi memang kembali lagi itu tadi Mbak, keterbatasan atau terhalang oleh ego. Kita lihat di video yang pada warga membersihkan pantai, mereka membersihkan tidak sendiri, mereka membersihkan bersama satu desa, kalau satu desa, satu RT atau satu desa itu, mereka semua berpikiran sama, tapi tidak ada yang bergerak seperti pada warga. Itulah membuat apa ya, harus kita memotivasi diri kita lebih banyak, harus kurangi teori, banyak aksi, seperti itu. Oke, garis besarnya kurangi Teori banyak aksi. teori, banyakin aksi ya. Orang muda dengar ya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau pesan-pesan terakhir nih buat orang-orang muda. Gimana? Kalau dari saya pesan terakhir, bukan pesan terakhir sih, itu apa pesan-pesan dari saya, adalah semangat aja, semangat buat orang muda, karena kita tahu generasi kita tuh ya tidak sekuat, bukan tidak sekuat sih, lebih kreatif dari generasi sebelumnya. Harusnya kita bisa lebih dari mereka. Seperti itu. Semangat aja, semangat dan sadar diri terhadap generasi. Sadar diri ya teman-teman. Baik, kita ke tahap yang terakhir nih yang mau aku tanyain sama Kak Riri. Solusi terbaik buat kita umat manusia yang suka membuang sampah sembarangan, solusinya apa sih biar kita tuh bisa mengurangi sampah gitu loh? Gimana caranya? Mungkin lebih pintar dalam mengelola ya, seperti sampah organik, plastik, besi, segala macam itu kan beda-beda cara pengelolaannya, cara mengelolanya juga beda. Mungkin ya kalau memang masih bisa didaur ulang ya didaur ulang, atau memang masih bisa dikelola ya dikelola. Yang penting jangan dibuang sembarangan lah. Kan juga udah ada atau pemerintah yang mengurus bagian sampah, udah diurusin, masa masih dibuang sembarangan, maka jangan kalian. Iya begitu ya. Buat ciri-ciri yang suka belanja juga itu mungkin bisa dengan membawa tas belanja sendiri. Dari kain ya, pokoknya jangan dari sekali pakai sampah, sekali Atau pakai. enggak, itu enggak dari anyaman yang itu loh. Oh, dari rotan. Bukan, ada juga yang dari plastik, dari tutup, bukan dari apa atasannya teh gelas atau apa itu nanti dianyam, itu bisa juga dari tas. Itu kan salah satu cara buat menggunakan fungsi yang lebih daripada hanya sekedar dibuang. Betul, benar ya. Jadi sebenarnya ada media seni yang banyak ya dari sampah ini. Bisa dikelola, tergantung kreativitas kita saja. Sesuai kreativitas kita saja. Sebenarnya di YouTube juga banyak ya. Teman-teman bisa memanfaatkan itu juga. Banyak kok, nggak cuma di YouTube, di Instagram, Facebook, Betul. TikTok, apalagi itu benar-benar banyak menurut saya. Oke, udah banyak ya yang kita dapatin dari video, dari tanggapan Kak Riki sendiri, dari pesan-pesannya, dari cara Kak Riki memotivasi kalian semua. Oke, karena ini sudah dari penghujung acara kita, jadi kita akan menutup acara ini. Dan buat teman-teman, ayo dong berubah. Masa nggak malu sih sama yang ada di video, sama